rahimahullah. Wala yushbihu al-anamu, dan al-anam semua makhluk al-anam semua makhluk la yushbihu, tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Di semua makhluk ini tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang berdiri sendiri, tak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Qala al-allamatu Ibnu Abil Izz fi syarhi Tahawiyah, wa naqalahu al-allamatu Al-Albani rahimahullah fihi, di dalam faqra ini, faqra yushbihu al-anam, ada raddun, bantahan liqaulil musyabbihati, terhadap perkataan al-tashbih alladzina yushbihuna al-khaliqa bil makhluq, yang mereka ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ada sebagian kelompok yang salah, mereka ini suka menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini keliru. Dibaca di sini, makhluk itu tidaklah menyamai Allah. Makhluk itu tidaklah serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya maupun pada nama-namanya, itulah sama. Nah, dalil yang mendasari bahwasanya Allah itu enggak sama dengan makhluknya adalah laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai', tidaklah sesuatu itu menyerupai Allah, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah bantahan kepada laisa kamitslihi syai', bantahan kepada orang-orang yang al-tashbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Terbantah dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Al-sunnah tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walaisal murad nafyus sifat, bukanlah yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai' adalah nafyus sifat, menafikan sifat-sifatnya Allah, menafikan sifat-sifatnya Allah. Kama yaqul ahlul bidah, sebagaimana yang mengatakannya ahlul bidah. Ahlul bidah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Di sini adalah Allah itu enggak memiliki sifat. Gitu kata mereka. Laisa kamitslihi syai'. Kata mereka adalah ayat ini maknanya Allah tidak memiliki sifat. Kalau andai kata Allah itu memiliki sifat, berarti pengaruh makhluk kan gitu. Nah ini enggak benar. Nah kalau Allah enggak memiliki sifat, berarti kayak apa malahan? Kayak apa? Kayak apa ya kawan? Kayak apa ayo? Segala sesuatu pasti memiliki sifat. Berarti Allah itu diserupakan dengan sesuatu yang mustahil. Jadi nggak seperti Allah itu memiliki sifat, cuma sifatnya Allah nggak sama dengan sifatnya makhluk ini yang benar. Famin kalami Abi Hanifah. Famin kalami, maka dari kalamnya Abi Hanifah rahimahullah fil Fiqhil Akbar, dalam kitab Fiqhil Akbar, la yushbihu syai'an,
La yusybihu, tidaklah Allah menyerupai syai'an sedikit pun min khalqihi, dari makhluknya. Jadi Allah itu enggak menyerupai sedikit dari makhluknya. Wala yusybihu, dan tidaklah menyerupaihu, kembali ke Allah, syai'un min khalqi, sedikit pun dari makhluknya. Jadi Allah itu enggak menyerupai makhluknya, dan makhluknya tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ba'da dzalika, kemudian Abu Hanifah berkata ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, wa sifatuhu kulluha, dan sifat-sifatnya Allah semuanya itu khilafu sifatil makhluk, berbeda dengan sifatnya makhluk. Dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berbeda dengan sifatnya makhluk. Pendengarannya Allah lain dengan pendengarannya makhluk. Penglihatannya Allah lain dengan penglihatannya makhluk. Tertawanya Allah lain dengan tertawanya makhluk. Gitu. Ya'lam, Allah itu punya sifat al-ilm, la ka ilmina, bukan seperti ilmu kami. Wa yaqdiru, Allah memiliki sifat putra, la ka qudratina, bukan seperti kudranya kami. Wa yara, Allah punya sifat melihat, la ka ru'yatina, juga bukan seperti penglihatan kami. Idzan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tapi lain dengan kita. Naam. Bagus insyaallah. Qultu, saya berkata, man saya Mustafa Ubaid, penulis kitab. Wal anamu, adapun makna anam, kila dikatakan kullu dziruhin, setiap yang memiliki roh. Ini tafsir yang pertama. Wakila, dan pendapat yang kedua, jami'ul khalaik, semua makhluk-makhluk. Maksud semuanya makhluk begini. Ya. Jadi semua makhluk, semuanya makhluk, baik yang punya roh atau tidak. Kama fi lisanil Arab, sebagaimana dalam kitab Lisanil Arab. Lisanil Arab milik siapa? Mujahid milik siapa? Mujahid. Pengarang kitab Lisanil Arab milik siapa? Hah? Lisanil Arab miliknya Ibnu Abil Izz, enggak saja. Abu Jabir sudah mengantuk. Selamat, milik selamat. Enggak ngerti bahasa selamat, masalah. Milik siapa Husni? Hah? Zahabi. Lisan Arab ya kan, milik Zahabi katanya. Hah? Milik siapa? Muhammad, milik siapa Muhammad? Enggak ngerti. Sampai apa? Sampai ingat. Ibnu. Lah, itu kamus Muhid. Ibnu Mangbur itu pengarang kitab Lisanul Arab. Allah, Mangbur. Wal muradu, dan yang dimaksud, annahu subhana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yusybihu, tidak menyerupainya Allah syai'un minal khalaik, sedikit pun dari makhluk-makhluk Allah itu enggak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu, dan yang dimaksudkan min hadzal syatr, dari syatr ini, apa syatr dengan? Apa syatr kewakilan? Apa syatr lagi? Alamiah. Oh. Bagian ya. Syatr itu kan, syatr itu ya iki lho sewan. Tulisan iki lho maksudnya iki jenenge apa? Iki jenenge syatr iki, tulis goresan laisul anam itu maksudnya. Bu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia bagian antum ini. Walladzi qabla, dan yang sebelumnya adalah nafyu idrakil kaifiyah, menafikan mengetahui kaifiyahnya sifat-sifat Allah. Wa nafyul
misliyah dan menafikan permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar. Maksudnya adalah enggak boleh ditanyakan bagaimana mendengarnya Allah. Oleh menafikan pengetahuan kaifiyah bagaimananya sifat Allah itu enggak boleh. Pokoknya pahami sifat Allah itu enggak podo karo sifat makhluk. Sama takoni terus piye sifat Allah gak oleh. Allah itu di atas langit. Istawa, tinggi di atas arsy. Lah piye tinggine? Piye istawae? Apa karo turu, apa karo bagaimana? Gak oleh. Itu gak oleh. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dan sifatnya itu tetapkan, gak boleh inti tanya bagaimana, gak oleh inti serupakan denganmu, gak boleh. Karena laisa kamitslihi syai'. Allah itu turunnya Allah gak oleh. Jadi nafyu idrakil kaifiyah, menafikan pengetahuan bagaimananya itu gak oleh. Atau permisalan, memisalkan Allah dengan makhluknya itu gak oleh. Tapi amma ma'ani sifat, adapun makna-makna sifat, min haitsu dalalatu, dari segi penunjukan mana itu famaklumatun jelas bagi kita. Contohnya Allah itu tertawa, ya jelas tertawa. Piye tertawa ya Allah gak oleh. Allah itu heran, piye herannya Allah gak oleh. Dari segi maknanya turun kita paham. Dari segi maknanya Allah tertawa, dia tertawa, gak oleh. Tapi maknanya tertawa terus. Wah, kata. Wajibul imanu biha, dan wajib diimani. Fanafyu idrakil ma'ani, dan menafikan pengetahuan makna. Wa mazhabul mufawwidhati, mazhabnya mufawwidhah, kelompok sesat lagi. Kelompok yang salah lagi. Mereka adalah mufawwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya, apa artinya yang zil? Ya, Anda enggak tahu. Ada kayak itu. Ada keliru maknanya. Ada kelompok mufawwidhah. Ya akhi, apa artinya ya'jab? Allah itu heran. Ya akhi, apa ya'jab? Enggak tahu. Apa ya'jab? Ada keliru. Ahlussunnah as-salafi yang itu mengikuti ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan maknanya, cuma membagaimanakan enggak oleh, memisalkan, menyamakan dengan makhluknya enggak oleh. Ada ya kan ya? Amma ahlussunnah, adapun ahlussunnah fa innahum yufawwiduna al-kaifa, menyerahkan kaifiyah kepada Allah, wa yudrikuna al-ma'na, dan mengetahui maknanya. Sahabat, teman. Atau sana teman. Nanti kalau nggak apa lagi nanti. Cepat. Wa min asyari, dan termasuk orang yang masyhur. Wa min asyari, dan termasuk orang yang masyhur. Man qala, orang yang mengatakan bitafwid, dengan menyerahkan maknanya kepada Allah, al-mazmum, yang tercela, di zamanina, di zaman kita, adalah Hasan al-Banna. Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala termasuk dalam bab ini. Beliaunya ini termasuk orang-orang yang mufawwidhah, yang menyerahkan maknanya itu kepada Allah. Ya, ditanya apa artinya yang zil, nggak ngerti. Itu urusannya Allah. Nah itu nggak benar. Yang benar indah ahli sunnah, yang difahami oleh para sahabat dan difahami oleh para tabi'in, mereka itu mengetahui maknanya, bukan menyerahkan maknanya kepada Allah. Dalam bahasa Arab ada komusnya yang zil itu apa? Ada. Gitu ya kawan. Di usulihi, di dalam usulnya Hasan al-Banna al-Ishrina 10-20. Allati as-sholaha, yang Hasan al-Banna itu telah menetapkannya di hizbihi, terhadap partainya. Pelan-pelan aja. Setelah li hizbihi, untuk partainya, yaitu Hizbil Ikhwanil Muslimin, partainya Ikhwanil Muslimin al-munharif, yang menyeleweng
an sabilis salafis saleh. Laung penggedene Khairul Muslimin Hasan Al-Banna, wong orangnya mufawwidhah kok dipuji lu piye? Ya kai saja masalahane. Ya kan. Jadi menurut pendapat salafus saleh enggak seperti itu. Jadi yang benar mengetahui maknanya cuma ayo goni. Ayo ngapa sendiri. Jadi mengetahui maknanya cuma mengkaifiatkan itu yang apa? Yang tidak. Wasara ala akibihi dan telah berjalan ala akibi di belakangnya Hasan Al-Banna. Atba'uhu pengikut-pengikutnya. Coba Nahul Qardawi wal Ghazali seperti Al-Qardawi dan Ghazali. Jadi Ghazali sama Qardawi mengikuti Hasan Al-Banna dalam hal mentafwid apa yang kawan-kawan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengetahui maknanya ya. Apa sifatnya Allah begini enggak tahu artinya. Lah ini enggak benar seperti ini. Yang benar adalah diketahui maknanya. Cuma apa? Membagi-bagi maknanya itu enggak boleh. Itulah yang dipahami oleh para sahabat dahulu dan ulama-ulama setelahnya. Oke, jelas insyaallah kan? Jelas ini maksud insyaallah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, Allah itu hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak mati. Qayyumun la yanam. Qayyumun berdiri sendiri ya, la yanamu dan tidak. Qayyum bukan kok berdiri. Artinya berdiri sendiri itu enggak butuh makhluk. Jadi ada mana qayyumun? Allah itu qayyumun berdiri sendiri enggak butuh makhluk. La yanamu dan Allah itu tidak tidur. Qala Syekh Hasan, berkata Syekh Hasan hafizahullah. Gitu tuh Hasanane gitu. Man Hasan iki kan? Man qala Syekh Hasan iki? Hah? Lihat ini, coba ini. Wajahu wa qaddama alaihi sama'atus Syekh Hasan. Jelas? Ya Hasan iki yang mu'allik iki. Qala Syekh Hasan hafizahullah. Telah berkata Syekh Hasan hafizahullah, wala ta'khudhuhu, tidaklah menimpa kepada Allah sinatun, ngantuk. Jadi ngantuk itu enggak menimpa pada Allah. Allah itu enggak ngantuk wala tidur. Allah itu enggak ngantuk wala tidur. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah telah jelaskan, la ta'khudhuhu, tidaklah menimpahu kembali ke Allah apa sinatun, yaitu ngantuk, wala naumun dan tidur. Jadi tidur dan ngantuk itu enggak menimpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kamalutan, dan kesempurnaan yang sempurna huwa fi nafsi jinati anillah, yaitu menafikan ngantuk dari Allah. La fi nafsi naumi faqat, bukan menafikan tidur saja. Perhatikan sini. Musa menjelaskan tidak ngantuk. Kalau kata-kata tidak ngantuk mungkin jadi tidak tidur mungkin ngantuk. Ya kayak kan ya. Maka takbir yang paling bagus apa? Tidak ngantuk dan tidak tidur, gitu loh. Makanya Musannif rahimahullah di sini termasuk hal yang perlu diperbaiki dalam takbirnya, hendaknya memakai takbir tidaklah ngantuk. Kalau ngantuk tidak mendingan, ngantuk aja tidak, apalagi tidur. Nah kalau nggak tidur bisa jadi ngantuk, gitu loh. Ngerti nggak? Fulan ngantuk, mungkin fulan tidur, mungkin ngantuk. Kalau fulan itu nggak ngantuk, nggak mungkin tidur, ngantuk aja enggak. Karena ngantuk mukadimah permualannya tidur. Ngerti nggak kan? Kalau ada kata musannif tidaklah ngantuk, mungkin lebih tepat. Tapi kalau tidaklah tidur, kurang sempurna ungkapannya.
Li'anna sinata karena ngantuk aqallu lebih sedikit minan naumi dari tidur. Wa nafyul aqala menafikan paling sedikit itu yadkhul fil atas masuk yang paling banyak mimba bin aula. Lebih lagi andai kata musannif itu memakai ungkapan Allah itu enggak ngantuk, otomatis yang lebih berat yaitu apa? Tidur mimba bin aula. Wong kecil kan dinafikan dari Allah yaitu ngantuk, otomatis yang paling gede yaitu apa? Tidur. Tentu ternyatakan dari Allah. Tapi kalau ente menyebutkan yang paling besar, otomatis kemungkinan yang kecil ini masuk, ya kan? Allah itu enggak tidur, otomatis masih ngantuk kan gitu. Makanya tabir yang paling bagus disebutkan yang paling kecil, otomatis yang gede akan masuk membagian aula. Wahada dan ini ya saljimu mengharuskan al-kamalatam sempurnanya sempurna al-mutadhammina yang mengandung isbata sifatil hayat penetapan sifat hidup ala akmali wujuhiha wa atamiha dengan bentuk yang paling sempurna. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayat yaitu hidup, ditambahi lagi si Allah itu hidup enggak ngantuk wala enggak tidur, itu lebih sempurna. Ya, lebih sempurna, amat sempurnanya sifat al-hayat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ya? Kalau andai kata Allah itu punya sifat hidup, cuma ngantuk atau tidur kurang sempurna. Makanya Allah itu punya sifat hayat, ditambah lagi enggak ngantuk wala enggak tidur, mimbabin lebih sempurna lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa isbata dan menetapkan annahu subhanahu bahwasanya Allah itu al-qayyumu, yaitu qayyum itu al-qaimu bi nafsi, berdiri sendiri. Fala yahtaju ila ghairihi, Allah itu enggak butuh selainnya, biwajhin minal wujuh, sedikit pun Allah enggak butuh pada makhluknya. Al-muqimu li ghairi, bahkan muqim, bahkan Allah itu mendirikan untuk orang lain. Bahkan Allah itu muqim li ghairi, mendirikan untuk orang lain. Fala qiyama li ghairi, maka tidak akan tegak selain Allah illa bi iqamatihi, kecuali Allah yang mendirikannya. Lain dengan Allah. Kalau Allah itu berdiri sendiri, enggak butuh makhluknya. Lain dengan selain Allah, semuanya itu enggak bakal berdiri kecuali Allah yang mendirikan. Itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Qultu lidza, oleh karena itu kanal aula, yang lebih pantas antakunal ibarah, hendaknya ungkapan itu kata seperti ini, ya seperti berikut ini, qayyumun la ta'khudhu sinatu wala nahum. Itu insyaallah ungkapan yang lebih bagus dikritik oleh musannif rahimahullah taala terhadap pembahasan tadi. Mohon maaf, saya sampai di sini. Subhanakallahumma hamdaka, asyhadu an la ilaha illa anta. Nanti malam ngajian ya insyaallah, ngaji apa?